Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan mengenai travel informasi manual. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iim Puspitasari dengan NIT 20091051, kelas Hotel Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara. Oke, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan travel. Travel atau perjalanan mengacu pada pergerakan orang atau benda seperti pesawat terbang, kapal, kereta api, dan alat angkut lainnya antara berbagai lokasi geografis yang jauh. Yang kedua, turis. Turis adalah kegiatan orang yang berpergian dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan mereka yang biasa tidak dari 1 tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lainnya. Travel dibagi menjadi 2. Yang pertama, perjalanan dalam negeri. Perjalanan dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang tempat di dalam negeri sendiri atau domestic trip. Usaha jasa perjalanan khususnya dalam istilah wisata. Suatu perjalanan wisata atau paket wisata dari dalam negeri ke luar negeri yang diperlukan untuk perjalanan domestik. Di Indonesia, misalnya hanya memerlukan KTP yang masih berlaku, berbeda dengan perjalanan internasional. KTP tidak berlaku ataupun bisa berlaku. Yang kedua, perjalanan luar negeri. Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau individu ataupun sekelompok orang atau grup keluar dari wilayah negara international trip. Dalam usaha jasa perjalanan, maksudnya dalam istilah wisata, suatu perjalanan wisata atau paket wisata dari luar negeri ke dalam negeri. Yang diperlukan hanya paspor, visa, dan kartu vaksin dan lain-lain. Saya ingin menjelaskan paspor yaitu dokumen perjalanan yang merupakan izin untuk meninggalkan negara dan berpergian ke negara tertentu. Fungsi paspor utama dalam perjalanan internasional, dokumen yang menerangkan kebangsaan dan kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, dokumen yang memuat data dan identitas pribadi seseorang seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, pas foto, dan tanda tangan pemegang paspor. Paspor dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Syarat-syarat untuk membuat paspor. Yang pertama, KTP yang masih berlaku. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, akta kelahiran atau ijazah terakhir atau buku nikah atau surat baptis. Yang keempat, surat kewarganegaraan. Yang kelima, surat penetapan ganti nama dari penjabatan dan yang berwenang. Macam-macam paspor, yaitu paspor dinas, servis paspor. Paspor dinas diberi kepada aparat atau pegawai pemerintah yang akan menjalankan tugas kedinasan ke luar negeri. Paspor ini berlaku 5 tahun dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretaris Negara. Yang kedua, paspor diplomatik dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia untuk pejabat pemerintah yang menjalankan tugas-tugas diplomatik jika seperti pejabat kepresidenan, kementerian, dan lain-lain. Paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Yang ketiga, paspor biasa dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat untuk warga negara yang akan berpergian ke luar negeri dengan tujuan pribadi serta tidak dalam rangka tugas pemerintah atau dinas maupun diplomat. Dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian. Yang keempat, paspor untuk orang asing yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan paspor jenis ini berlaku untuk 1 tahun. Yang kelima, perjalanan laksana paspor atau SPLP. Dokumen ini dikeluarkan oleh pemerintah, memiliki keabsahan seperti paspor dan hanya berlaku 1 kali perjalanan untuk orang asing atau WNI yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan paspor jenis ini berlaku untuk 3 tahun. Yang keenam, paspor keluarga dikeluarkan oleh pemerintah dan dikeluarkan untuk suami, orang tua, seperti anak-anak yang belum dewasa,
Paspor keluarga hanya dapat digunakan apabila orang hendak pergi bersama-sama. Dapat juga digunakan sendiri oleh orang yang namanya tercantum dalam paspor tersebut atau orang yang membawa dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, paspor haji. Paspor khusus yang hanya digunakan untuk masuk ke Arab Saudi guna melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang keimigrasian adalah ikhwan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 1b. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perwakilan Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk memberikan izin tinggal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 18. Yang ketiga, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas di luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 21. Yang D, penjamin adalah orang instansi korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 26. Yang ke dokumen keimigrasian, dokumen perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau dinas negeri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 14. Jenis-jenis visa. Kunjungan visa. Kunjungan visa satu kali perjalanan. Visa kunjungan saat kedatangan. Yang ketiga, visa kunjungan beberapa kali perjalanan. Yang keempat, bebas visa kunjungan wisata. Pembelian tiket ada dua macam, yaitu bisa secara offline maupun online. Secara offline yaitu langsung ke agen travel. Yang kedua, secara online yaitu dengan cara membeli tiket.com, Traveloka, website maskapai, Pegi-Pegi, Shopee ataupun Tokopedia. Beberapa alasan kenapa lebih bagus memesan tiket secara online. Satu, bisa mikir-mikir. Yang kedua, mudah diakses. Yang tiga, servis cepat. Yang keempat, penawarannya banyak. Yang kelima, banyaknya promo. Barang yang dilarang di bawah yaitu pertama, senjata api. Yang kedua, bahan radioaktif. Yang ketiga, senjata tajam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.